Pada zaman kekaisaran, sebuah kota di Tiongkok sangat mengharapkan kelahiran seorang putri setelah memiliki 15 putra selama 15 tahun. Akhirnya, istrinya melahirkan seorang putri yang telah lama ditunggu-tunggu. Kegembiraan melanda seluruh istana. Namun kepala perawat tiba-tiba pingsan. Ternyata, putri yang baru lahir memiliki bau badan yang sangat menyengat hingga membuat orang kehilangan kesadaran. Raja segera mendapat kabar tentang wabah penyakit pingsan yang menyerang 15 pengasuh anak, 5 perawat dan 2 penjaga. Mereka semua pingsan karena mencium bau bayi yang baru lahir. Kepala dokter istana mengungkapkan bahwa sang putri menderita sindrom bau atipikal parah yang menyebabkan bau badan yang berlebihan. Sayangnya, belum ada obat yang dikembangkan untuk masalah ini. Namun dokter yakin bahwa sang putri akan sembuh dalam beberapa hari. Sementara menunggu kesembuhan sang putri, semua orang harus menggunakan masker saat merawatnya. Namun, setelah seminggu berlalu, belum ada kemajuan dalam menemukan obatnya. Terkadang, bau yang kuat masih bisa menembus masker dan membuat semua orang merasa mual. Untuk menjaga kesejahteraan seluruh istana, Raja memutuskan untuk memindahkan sang putri ke sebuah kediaman di tepi sungai yang jauh dari semua orang. Meskipun waktu berlalu, sang putri tetap memiliki bau badan yang sama. Dia telah mencoba berbagai jenis mandi, obat-obatan, dan sabun, namun tidak ada yang berhasil mengatasi masalahnya. Pada titik ini dalam hidupnya, sang putri telah menerima nasibnya sebagai seorang ratu yang menyebalkan. Namun dia khawatir bahwa penyakitnya akan membuatnya sulit menikah. Orang tuanya sangat khawatir dan terus mencari pria yang akan menerima sang putri meskipun dengan kondisi bau badannya. Suatu hari, mereka mengadakan upacara perjodohan di mana sekelompok pria diundang untuk dipilih oleh sang putri. Meskipun para pelayan berusaha memandikan sang putri dengan bunga dan wewangian, namun mereka tidak berhasil menghilangkan bau yang menyengat tersebut. Untuk mengurangi bau tersebut, sang putri diharuskan memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, saat berada di depan para kandidat, sang putri tiba-tiba bersin, membuat semua orang dapat mencium bau yang kuat. Reaksi para kandidat pun beragam. Ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan, dan ada yang bahkan melompat ke dalam kolam untuk melarikan diri. Kejadian ini sangat mengguncangkan kepercayaan diri sang putri. Dan dia mulai membenci dirinya sendiri seperti halnya orang lain membenci baunya. Dia merasa terpuruk dan tidak percaya bahwa ada seseorang yang akan menerimanya apa adanya. Setelah kejadian tersebut, kami diperkenalkan dengan seorang pemilik toko bunga bernama Kai. Kai terkenal karena menciptakan parfum bunga yang harum untuk para wanita di kota. Harapannya yang terbesar dalam hidup adalah menjadi duta aromaterapi dan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan penyakit. Suatu sore, Kai melihat poster yang dikeluarkan oleh istana yang menyatakan bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkan penyakit sang putri akan dinikahinya dan menjadi permaisuri kerajaan. Meskipun Kai tidak terlalu tertarik untuk menikahi sang putri, namun dia ingin membuktikan bahwa aromaterapi dapat berhasil dan dia yakin bahwa bunganya dapat menyembuhkan sang putri. Kami melihat bahwa Kai memiliki banyak sekali bunga yang tumbuh di rumahnya, termasuk bunga khusus yang disebut rumput liar bau yang memiliki aroma yang tidak enak. Meskipun sebagian besar orang menganggap tanaman ini menjijikan, Kai justru menyukainya seperti orang lain. Kemudian tiba hari kompetisi di mana 6 kandidat terpilih harus membuat 3 benda yang bebas dari bau. Mereka segera mulai bekerja, dengan beberapa menggunakan sihir, beberapa menggunakan bahan kimia, sementara Kai menggunakan wewangian buatannya. Setelah pertarungan sengit, hanya Kai dan seorang dokter muda bernama Ye yang mampu menyelesaikan tugas mereka. Mereka diberi waktu 3 bulan untuk membuat formula atau teknik yang dapat menyembuhkan sang putri. Namun, dokter istana ingin juniornya yang bernama Ye menang agar dapat mempermalukan Kai. Meskipun demikian, Raja tetap mengizinkan Kai untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Kai bekerja keras untuk menciptakan sabun paling harum yang pernah dibuatnya. Untuk mencari subjek yang bisa dia uji, dia pergi ke pasar ikan. Di pasar ikan, Kai terkejut saat seorang wanita terjatuh dan menimpanya saat mencoba mengangkat ikan yang berat. Ternyata, wanita itu adalah sang putri yang menyamar sebagai seorang nelayan wanita bernama Heng. Sang putri menyalahkan baunya pada ikan agar orang tidak menganggapnya aneh. Setelah mengetahui bahwa sang putri berada di sana untuk mencari orang-orang yang berbau, sang putri meyakinkan teman-teman nelayannya untuk membantunya. Mereka datang ke rumah sang putri dan disuruh mandi selama kurang lebih 1 jam dengan menggunakan sabun di setiap sudut tubuh mereka. Setelah para nelayan pergi, Heng menawarkan diri untuk menjadi subjek uji coba sabun Kai secara gratis. Kai yang bersemangat melakukan berbagai terapi seperti terapi uap, terapi air hijau, mandi bungkus mumi, dan teknik lainnya pada diri Heng. Namun tidak ada yang berhasil untuk menyembuhkan bau badannya yang menyayat hati. Sementara itu,
pesaing Kai, Ye, bekerja sama dengan dokter kerajaan. Mereka ingin memastikan bahwa Kai tidak menang dalam kompetisi tersebut. Karena hal itu akan merusak reputasi seluruh asosiasi medis kerajaan. Mereka bersedia melakukan apapun untuk mencegah Kai menemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan sang putri. Keesokan harinya, Kai dan Heng melanjutkan eksperimen mereka. Kai menyadari bahwa bau bubuk ganja miliknya telah hilang dengan suatu alasan yang tidak diketahuinya. Meskipun demikian, dia menganggapnya sebagai sebuah kesalahan dan terus mengerjakan bubuk lainnya. Saat tiba waktunya Heng berangkat, hujan mulai turun deras. Heng memutuskan untuk menginap bersama Kai semalaman. Kai terkejut saat melihat Heng tidur dengan pakaian dan sepatunya yang masih berbau. Ternyata, pakaian itu mengungkapkan baunya sampai batas tertentu. Itulah sebabnya Heng tidak pernah melepasnya. Keesokan paginya, Kai dan Heng pergi ke hutan untuk memetik beberapa bunga liar. Saat hujan mulai turun lagi, mereka harus berlindung di balik jaket Kai. Dalam keadaan yang dekat seperti itu, Kai bisa mencium bau yang tidak sedap pada diri Heng dan tanpa sengaja mengungkapkan rasa jijiknya. Hal ini membuat Heng merasa terluka karena dia mulai menyukai Kai lebih dari sekadar seorang teman. Kai yang bingung memperhatikan saat Heng melarikan diri dengan marah. Kai kembali ke rumah dan melihat bahwa semua bunganya telah hancur, kecuali rumput liar yang berbau busuk. Merasa sedih, Kai pergi menemui Heng dan menemukannya menari sendirian. Masih dalam keadaan marah, Kai tanpa sadar memukul Heng dengan batu, menolak untuk percaya bahwa rumahnya telah dihancurkan. Kai kemudian minum sepanjang sisa malam itu dan akhirnya terjatuh di tengah jalan. Saat itulah dia melihat seorang wanita berkeringat dan mendapat ide brilian. Kai ingin mencoba membuat obat dari keringat perempuan. Karena menurutnya keringat perempuan memiliki kemampuan untuk menekan bau tidak sedap dengan baunya sendiri. Setelah Kai meminta bantuan para nelayan dan Heng meyakinkan mereka semua setuju untuk membantu. Mereka bekerja sama untuk membuat sekelompok wanita menari tanpa henti, dengan tujuan mengumpulkan keringat mereka. Setelah itu, Kai bekerja sepanjang malam untuk menciptakan ramuan ajaib dari keringat yang telah dikumpulkan. Namun, saat botol ramuan sudah siap, tiba-tiba seorang pencuri bertopeng menyerang Kai dan memecahkan botolnya. Tanpa ragu, Kai mengejar pencuri tersebut dan akhirnya berakhir di rumah Ye. Sayangnya Dokter Ye menyatakan bahwa dia tidak pernah keluar rumah, dan karena Kai tidak memiliki bukti yang cukup, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Kekecewaan Kai semakin bertambah ketika dia mengetahui bahwa ada sekelompok ilmuwan yang bekerja dengan Ye, yang membuat semangatnya terguncang. Bagaimanapun, karyanya yang telah dia ciptakan dengan susah payah telah hancur dan dia merasa putus asa. Dalam adegan berikutnya, Kai berada sendirian di rumahnya ketika tiba-tiba Heng datang dengan seember keringat untuk membantunya melanjutkan eksperimennya. Gerakan baik dari Heng tersebut menyentuh hati Kai dan dia memintanya untuk menginap semalam. Heng menyanyikan lagu yang indah untuk Kai yang menenangkan sarafnya dan membantunya untuk fokus. Beberapa hari kemudian, Kai berhasil menyelesaikan formulanya dan menyemprotkannya ke para nelayan untuk menguji keberhasilannya. Meskipun dia ingin mengujinya pada Heng juga, namun Heng berpura-pura alergi terhadap keringat agar identitas aslinya tidak terungkap. Ramuan tersebut berhasil membuat para nelayan menjadi wangi. Meskipun bukan solusi permanen, Kai merasa senang dengan kemajuan yang dicapai. Tetap saja, mereka menyadari bahwa mereka harus menguji ramuan tersebut pada seorang wanita untuk melihat apakah juga bisa diterapkan pada putri yang dimaksud. Pada malam hari, kelompok tersebut pergi ke istana untuk menemui satu-satunya wanita dengan aroma yang khas di kota selain sang putri. Wanita tersebut adalah istri dokter kerajaan yang terkenal dengan aroma kentutnya. Kelompok tersebut bersembunyi di luar toilet dan menggunakan formula tersebut pada dirinya. Namun sayangnya solusi tersebut tidak berhasil pada wanita tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Kai terus bekerja tanpa henti, mengabaikan kesehatannya. Heng melihat bahwa hidungnya mulai mengeluarkan darah karena terlalu sering mengendus. Dia memaksa Kai untuk beristirahat malam itu, meskipun Kai tidak begitu menyukai gagasan itu. Keesokan paginya, Kai pergi ke hutan dan bertemu dengan sepasang suami istri tua yang sedang mengubur bunga di dalam tanah. Mereka mengungkapkan bahwa mereka suka memberikan bunga mati sebagai penguburan yang layak. Ternyata, pasangan tersebut adalah ahli botani yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai jenis tumbuhan. Ketika ditanya tentang bunga yang paling harum sepanjang masa, mereka menyebutkan 4 bunga yang tumbuh di 4 musim berbeda. Ide cemerlang segera muncul dalam pikiran Kai setelah bertemu dengan pasangan tersebut. Dia yakin bahwa ini akan menjadi obat yang berhasil. Kai memberitahu Heng bahwa mereka harus melakukan perjalanan keliling Tiongkok untuk mengumpulkan 4 bunga musiman tersebut. Dia menawarkan untuk bergabung dengan Heng
dan keduanya berangkat dalam perjalanan selama sebulan ke tempat-tempat dengan kondisi iklim yang berbeda. Selama perjalanan mereka menjadi semakin terikat satu sama lain. Akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan bunga-bunga tersebut dan kembali ke rumah dengan keberhasilan yang gemilang. Namun, Kai jatuh sakit, sehingga Heng menggunakan buku harian Kai untuk membuatkan formula penyembuhan untuknya. Karena hidung Kai tersumbat, dia tidak bisa mencium bau apapun, dan akhirnya mereka berbagi tempat tidur di malam hari untuk saling menjaga. Meskipun Kai merasa tidak nyaman meninggalkan sang putri, dia tahu bahwa dia harus membuktikan bahwa aromaterapinya berhasil. Akhirnya, hari penghakiman tiba, dan Heng memberikan izin kepada Kai untuk menyembuhkan sang putri dan menikahinya. Kai merasa campur aduk, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan keberhasilan aromaterapinya. Pada adegan berikutnya, para peserta berada di hadapan raja, sementara sang putri berada di belakang tenda. Ye pergi duluan dan menggunakan beberapa titik tekanan untuk mencoba menghilangkan baunya. Namun, hal tersebut mengganggu indera penciumannya dan hanya dia yang tidak dapat mencium baunya. Ye berjanji akan melakukan prosedur yang sama pada setiap warga agar mereka tidak mencium baunya dan dia bisa bebas. Meskipun Ye berusaha, raja tetap tidak terkesan dan meminta Kai untuk melanjutkan. Dokter kerajaan mencoba untuk campur tangan, tetapi Kai membuktikan bahwa dia tidak memiliki indera penciuman sama sekali. Itulah sebabnya dia tidak kompeten untuk membuat keputusan. Raja marah dan mengusir dokter tersebut dari istana karena dianggap berbohong dan berpura-pura melakukan pengobatan. Setelah itu, sang putri disuruh memakan tablet yang sebenarnya dapat menyembuhkan penyakitnya dan membuat wanginya harum. Semuanya berjalan baik sampai dia keluar dari tenda dan mengungkapkan bahwa obatnya hanya bekerja untuk beberapa waktu saja. Raja awalnya hendak mengeksekusi Kai sebagai hukuman, tetapi berhenti setelah mendengar sang putri menangis. Saat air matanya jatuh ke tanah, Kai mendapat pencerahan. Kai memohon kepada raja untuk memberinya waktu 1 hari lagi agar dia dapat menambahkan sesuatu pada obatnya. Raja memberikan Kai waktu 24 jam dan Kai segera pergi menemui Heng. Dia teringat saat bubuk rumput liar yang memiliki aroma khusus itu kehilangan aromanya karena air matanya jatuh ke sana pada hari sebelumnya. Menurutnya, jika air matanya ditambahkan ke obat, pasti akan berhasil. Untuk membuat Heng menangis, Kai memberitahunya bahwa dia tahu bau itu bukan berasal dari pakaiannya, melainkan dari tubuhnya sendiri. Heng mengungkapkan bahwa dia tidak pernah memiliki teman saat dia masih kecil. Bahkan keluarganya mempermalukannya. Semua karena penyakit yang dia derita. Suatu hari, dia bahkan melompat ke sungai untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Namun diselamatkan oleh para nelayan. Setelah hidup kembali, dia akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah orang yang sakit atau berbeda. Ketika dia berada di pasar ikan, itulah sebabnya dia mulai tinggal bersama mereka. Setelah Heng selesai menceritakan kisahnya, dia sudah mengumpulkan cukup banyak air mata. Kai berterima kasih atas bantuannya, namun merasa tidak enak dengan semua yang telah Heng alami. Keesokan harinya, Kai pergi ke istana, namun dia menemui dokter dan istrinya bersama-sama. Dokter tersebut tidak memiliki indera penciuman, namun dia tidak ingin disembuhkan karena jika demikian, dia tidak dapat tinggal bersama istrinya yang memiliki masalah bau. Cinta yang ada di antara mereka membuat Kai menyadari bahwa dia membutuhkan Heng dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia berlari ke pasar tempat dia menghadiri festival bunga. Dia memberikan obat kepada Heng dan berjanji untuk mencintainya selamanya. Meskipun obat tersebut tidak berhasil, mereka berdua terbang ke pelukan satu sama lain dan Kai meminum obatnya. Tetap saja, Kai pergi ke istana untuk meminta maaf kepada raja karena tidak menyelesaikan tugasnya. Dia juga meminta maaf kepada sang putri sebelum pergi ke kamarnya. Yang mengejutkan, dia menemukan Heng yang tidak berbau dan mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah sang putri. Akhirnya, mereka menikah saat seluruh kota merayakan pernikahan mereka, dan kisah mereka pun berakhir dengan bahagia.